Dunia itu maknanya terendah. Langit, kalau kita tengok inna zayyana sama'ad dunya, sesungguhnya kami hiaskan langit yang terendah dengan hiasan bintang-bintang. Jadi langit yang terendah, bumi kita ini pun namanya dunia terendah, paling rendah. Kalau ikut keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani, roh kita ini duduk di tempat yang mulia, tapi bila Allah masukkan ke dalam tubuh kita ini pun tempat yang terendah. Kita dihidupkan dalam bumi ini yang paling rendah, semuanya paling rendah. Jadi yang paling rendah, hidupan paling rendah, tentulah kesenangannya pun paling rendah. Kalau tuan-tuan baca kitab beliau Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir ini ada terangkan panjang lebar. Tapi antara yang penting, dia kata roh kita ini dulu mulia dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu bukan hanya bermakna sesungguhnya Allah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Bukan itu saja. Sebaik-baik kejadian, diletakkan di sebaik-baik tempat, berada dalam keadaan sebaik-baik keadaan, paling mulia, paling baik. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian roh manusia itu diletakkan oleh Allah di tempat yang asfala safilin, paling rendah tubuh kita. Kemudian tubuh kita diletakkan oleh Allah di dunia ini, tempat yang paling rendah. Jadi kalau itu tuan-tuan, itulah nikmat di dunia ini paling rendah, semuanya rendah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, pada malam ini saya nak bacakan dan terangkan maksud sebuah hadis sahih yang telah menyebabkan timbulnya banyak salah faham. Hadis yang saya maksudkan ialah sabda Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Hadis ini menimbulkan salah faham, banyak salah faham. Maksudnya ramai di kalangan umat Islam yang tak dapat memahami dengan betul maksud hadis ini, karena mereka kebanyakannya memahami dari sudut bahasa saja. Antara kepahaman yang salah ialah orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad, memang sudah disebut oleh Rasulullah, hidup mereka di dunia ini susah, dalam penjara, seperti dalam penjara. Semuanya kena sekat, itu haram, ini tak boleh, itu tak boleh. Yang akhirnya menyebabkan umat Nabi Muhammad ni hidup miskin, hidup mundur. Orang-orang yang bukan Islam, orang kafir, memang sudah disebut oleh Rasulullah, hidup mereka di dunia ini seperti hidup di surga. Karena itulah orang yang bukan Islam senang, kaya raya, maju. Ini kepahaman, antara kepahaman yang salah, tuan-tuan. Jadi macam mana kepahamannya yang betul?
Ada banyak perkara yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya. Pertama, surga. Semua kita dah tahu surga itu tempat yang terlalu baik, susah nak gambarkan. Antara apa yang Allah gambarkan dalam Quran tentang surga ni kan, Allah berfirman kepada Nabi Adam, Bismillahirrahmanirrahim, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, engkau dan istrimu tinggallah di dalam jannah, surga itu. Wa kula minha ragadan khaisu sittuma. Kau makan minumlah sepuas-puasnya, ikut kehendak kamu hingga kamu puas. Walaupun permana Allah ni ringkas, tapi kita tahulah, ya. Kita dah permana Allah Ta'ala yang ringkas ni dapat kita gunakan untuk memahami bagaimana hebatnya dalam surga. Tak ada kerja, makan. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan khaisu sittuma. Bidonya kerja kena masak. Sana tak ada. Dan banyak cerita-cerita yang pernah kita dengar, ya, kehebatan surga. Syaitan yang buat surga tiruan pun mengagumkan. Syaitan dia boleh buat surga tiruan, terutamanya kepada manusia yang diperdaya. Mungkin tuan-tuan sudah pernah mendengar cerita orang-orang Islam di Malaysia ini yang menganut agama Qadiani. Dalam agama Qadiani ini, pemimpin agama mereka buktikan kebenaran agama Qadiani itu dengan cara mengajak pengikut-pengikutnya melawat surga. Mungkin tuan-tuan dah tahu. Satu malam diajaklah pengikutnya. Kalau 10 orang, 10 orang pergilah, 20 orang pergilah ke satu tempat. Bila sampai tempat itu, betul-betul surga. Suasana berbeza dengan suasana hidup kita di dunia ini. Pokok-pokok, buah-buah yang sedap, yang macam-macam. Ada parit-parit, itu anak-anak sungai yang mengalir. Jadi ini surga tiruan iblis. Kalau dalam setengah kitab tasawuf pun ada, tuan-tuan, cerita yang diceritakan oleh ulama tasawuf tentang apa, orang yang belajar tasawuf yang sesat, disesatkan oleh syaitan iblis. Kadang mereka diajak melawat surga tiruan yang dibuat oleh iblis. Surga tiruan pun dah hebat, apatah lagi surga betul. Sehingga disebutkan di dalam hadis, ya, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Di dalam surga itu tak ada nikmat yang tak pernah didengar, tak pernah dilihat. Itu hebatnya. Jadi
Nabi menegaskan hidup di dunia ini, kesenangan dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya tuan-tuan, oleh kerana orang kafir itu ditipu oleh iblis, oleh syaitan, maka bila mereka hidup di dunia ini dapat kesenangan dunia, maka iblis dan syaitan menipu mereka. Macam mana cara tipu? Inilah hidup kamu, inilah surga. Karena itu orang-orang yang bukan Islam menikmati kesenangan dunia ini, inilah surga. Inilah surga, kesenangan surga. Tidak ada surga lain. Inilah. Walaupun mereka kadang-kadang percaya ada surga lain, tapi inilah surga. Inilah puncak kesenangan. Ini diterangkan oleh Allah dalam ayat 26 surah Ar-Ra'd, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farihu bil hayatid dunya. Orang-orang yang bukan Islam itu, orang-orang kafir itu, farihu, suka gembira dengan kesenangan dunia. Wa mal hayatud dunya bil akhirati illa mata'. Sedangkan kesenangan dunia itu berbanding dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia itu illa mata', kesenangan yang sangat sedikit. Mata'un, dalam ayat yang lain, mata'ul gharur, mata'ul gharur, kesenangan yang menipu. Ya tahulah kesenangan menipu. Contohnya, budak-budak menangis, bagi gula-gula senyap. Jadi budak-budak kecil ini ditipu dengan gula-gula, dia senyap. Jadi orang yang bukan Islam itu tertipu dengan kesenangan dunia. Dah, inilah puncak kesenangan, sehingga mereka menganggap kesenangan dunia inilah kesenangan apa kesenangan yang sebenar-benar kesenangan surga. Dengan kata lain, tuan-tuan, bandingan orang-orang yang beriman menikmati kesenangan dunia berbanding dengan kesenangan yang dirasakan oleh orang yang bukan Islam. Kesenangan dunia ini, bila dibandingkan, orang Islam merasakan kesenangan dunia tak ada apa-apa, macam kesenangan di dalam penjara, tak ada apa-apa makna. Tapi orang yang bukan Islam, inilah surga. Inilah. Sebab itulah orang yang bukan Islam ni, mereka memanglah menikmati kesenangan dunia sesuka hati. Sedangkan kesenangan dunia ini sedikit, tak ada apa-apa makna dan menipu. Untuk menambah kepahaman kita, tuan-tuan, ada satu cerita di zaman Rasulullah. Seorang sahabat yang ada hubungan baik dengan seorang Yahudi di Madinah.
selalu berbincang-bincang tentang agama. Satu hari, dua orang sahabat ni, yang seorang Islam ya, sahabat Nabi, yang keduanya ialah orang Yahudi. Bila bincang-bincang mengenai kesenangan dunia dan mengenai apa surga ya. Jadi sahabat Nabi itu menjelaskan, kami diajar supaya kami yakin beriman kesenangan dunia ini bukan kesenangan yang sebenar, kesenangan yang sangat sedikit, tapi nanti kesenangan di akhirat tak boleh nak katalah. Kalau kamu bukan Islam ya, tak akan dapat kesenangan seperti yang kami akan terima nanti di surga. Kami diajar kesenangan di dunia ini tak ada apa-apa pun, bukan kesenangan yang sebenar. Manusia menyangka itu kesenangan, tapi bukan kesenangan sebenar besok di akhirat, di surga. Sebab itu kami orang-orang yang beriman, umat pengikut Muhammad ini, menganggap kesenangan dunia ini tak ada apa-apa ya. Nabi kami Muhammad pun kata ya, kesenangan di dalam dunia ini tak ada apa-apa pun dirasai oleh orang-orang yang beriman seperti kesenangan di dalam penjara. Kesenangan dalam penjara semuanya disekat, ada peraturan. Tapi bagi kamu yang bukan Islam, kamu rasa inilah kehidupan kesenangan yang sebenar. Besok kamu di akhirat barulah tahu. Sesudah berbincang, tukar-tukar pikiran panjang lebar, tuan-tuan, akhirnya orang Yahudi ini tahu ya, oleh kerana dia Yahudi bukan Islam, memang dia ada perasaan begitu, kesenangan dunia inilah, kesenangan yang sebenar dunia inilah, akhirat itu belum tentu ada ke tidak. Jadi sesudah ya berbincang-bincang, bercakap panjang lebar, akhirnya orang Yahudi dipaham bahawa kesenangan yang bakal diterima oleh orang-orang yang beriman di akhirat nanti tak ada tolak bandingnya. Jadi orang Yahudi ini pun, kalau itu aku nak kesenangan yang di akhirat, kesenangan yang sebenar, surga yang sebenar. Lalu dia masuk Islam. Jadi peristiwa ini, tuan-tuan, dapat membantu kita memahami maksud hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Senang saja. Katalah orang kafir dapat dapat harta yang banyak ya, rumah besar, itu semua lengkap, merasakan itulah surga. Tapi orang Islam yang dapat ya rezeki yang sama merasa tak ada apa-apa, ibarat hidup dalam penjara, ibarat hidup dalam penjara saja. Tuan-tuan dan puan sekalian, daripada hadis ini jugalah ya, saya dah sebutkan tadi, dah bayangkan hadis ini dianggap menyebabkan umat Islam mundur, hidup susah, karena sudah ditelah oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi. Ini pahaman yang salah.
Mungkin tuan-tuan ada maklumat tentang keadaan hidup umat Nabi Muhammad. Siapa yang umur dah 80-an tentu tahu 70-an dapat membaca macam mana pada satu ketika dulu umat Islam hidup di seluruh dunia miskin-miskin. Saya sendiri dapat membaca tulisan-tulisan yang menggambarkan menjelaskan kemiskinan, kemunduran orang-orang Islam. Kalau tuan-tuan buka majalah, buka akhbar dalam bahasa Inggris, tuan-tuan masih temui kenyataan-kenyataan itu. Saya sendiri pernah terbaca majalah, cukup dengan siap dengan gambar kemiskinan orang-orang Islam di Timur Tengah. Gambar rumahnya yang sangat uncul, cara makan minum, sehingga dapur pun ditunjuk, pakaian compang-camping yang memang hebat. Terutamanya mereka yang duduk di padang pasir, di lembah-lembah padang pasir, memang hebat. Saya sendiri baca. Jadi bila kita baca itu memanglah tapi tujuan orang barat ni nak menghina Islam, sebab kita ikut Islam lah mundur macam ni. Tapi kemunduran umat Islam ni bukan sebab hadis tadi, bukan. Jadi kerana itu tak betul, anggapan tak betul. Kenapa tuan-tuan? Tiba-tiba dalam tahun 70-an harga minyak melambung. Bila harga minyak melambung, negara-negara Timur Tengah yang dulunya miskin, orang ramai miskin, tiba-tiba mereka jadi kaya raya. Sampai sekarang kita tengok mereka yang kaya raya di Arab Saudi, di negeri Arab Bersatu, Dubai dan sebagainya. Jadi kan sekarang kaya raya. Sehingga Sultan Brunei yang terakhir, maklumat saya dapat yang terakhir, Sultan Brunei merupakan orang yang terkaya di dunia, yang saya baca dekat YouTube. Orang Sultan Brunei. Jadi sebab itu kita tidak boleh anggap bahawa hadis tersebut menyebabkan orang Islam jadi hidup susah, hidup miskin, kerana sudah ditegaskan dalam hadis Nabi itu tidak boleh. Karena maksud hadis Nabi itu bukan begitu. Nabi menjelaskan kesenangan di akhirat nanti tak boleh nak diceritakan, hebat. Sehingga bagi orang-orang yang beriman dapat membandingkan kesenangan di dunia ini berbanding kesenangan akhirat. Kesenangan dunia ini tak ada apa-apa, seperti juga kesenangan yang dinikmati oleh orang yang dipenjara. Ada setengah ulama kata apa itu? Mereka menegaskan perbezaan nikmat surga, nikmat di akhirat dengan nikmat
di dunia ini boleh ditentukan dengan dua sifat Allah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar atau tak tahulah. Dua sifat Allah yang selalu kita baca, apa dia? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang tak tahu, kita fikir itu nama Allah sajalah. Tapi ada perbezaannya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Untuk membantu kita faham perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita gunakan perkataan yang biasa kita dengar. Alim dengan alim. Alim, ain alif lam mim. Dia itu alim. Tapi kalau alim itu tak boleh digunakan kepada manusia. Kalau alim, dia itu berilmu. Kalau alim, dia itu maha berilmu. Alim itu sifat Allah. Kalau alim itu manusia. Jadi kita tak boleh gunakan nama alim. Ain lam ya mim, tak boleh. Karena alim itu maha mengetahui, maha berilmu. Kalau alim, dia berilmu. Bolehlah. Alim kalau banyak ulama. Sama juga kalau qadir, berkuasa. Kalau qadir, maha berkuasa. Ar-Rahman, penyayang. Ar-Rahim, maha penyayang. Jadi tuan-tuan, setengah ulama kata, kesenangan di dunia ini Allah gunakan sifat Ar-Rahman. Kesenangan di akhirat Allah gunakan kedua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita gambarkanlah, adalah seorang kaya besar, dia baik hati, dia bagi kita rumah, sebuah rumah, tapi rumah tu ala kadar saja. Tapi orang kaya tersebut dia bagi pada orang lain rumah yang lengkap. Tentulah itu ada perbezaannya. Layanan dia pada orang pertama ala kadar, orang kedua hebat. Sebab itulah kalau kita tengok keterangan dalam tafsir Ar-Rahman itu Allah gunakan di dunia sifat Rahman itu. Sebab itulah orang kafir pun boleh senang. Orang kafir boleh senang, boleh kaya, bangga besar. Ada Fir'aun, ada Namrud, dan banyak lagi. Tapi di akhirat Allah gunakan dua-dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setengah ulama kata gunakan sifat Ar-Rahim. Bila Ar-Rahim, orang yang tak Islam tak dapat. Di dunia ini Ar-Rahman. Sebab itu kita jangan heran, kenapa orang kafir lebih senang? Ya, orang Yahudi paling kaya, paling cerdik. Hadiah Nobel 90% dimenangi oleh orang-orang Yahudi.
sejak diadakan sampai sekarang. Karena Allah gunakan sifat Ar-Rahman, tapi di akhirat nanti Ar-Rahim itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Jadi perbezaan antara kesenangan dunia, kesenangan akhirat ini, itulah Allah gambarkan, wa mal hayatud dunya illa mata'. Tidak ada kesenangan di dunia ini kecuali sangat sedikit. Mata'un qalilun. Ada ayat yang menyebutkan illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Kalimah menipu ni macam-macam maksudlah. Ialah orang suka manis, minum manis, akhirnya jadi penyakit. Makan lebih jadi sakit, tidur banyak jadi sakit. Orang tidur banyak ni bukan jadi sehat, tidur je akhirnya sakit juga. Di akhirat itu semua tidak ada. Jadi Nabi Adam banyak menceritakan tentang macam mana surga, sebab dia dah duduk sana. Anak cucu Nabi Adam yang dilahirkan di dunia, yang dapat melihat surga, siapa dia? Nabi Muhammad. Ketika di Isra' Mi'rajkan, kita dengar abang sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sebentar. Keindahan, kesenangan surga itu telah pun disaksikan oleh Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Nabi Muhammad juga nampak, seolah-olah Nabi Muhammad itu sudah melawat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Bila Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, dekat Sidratul Muntaha itulah jannatul ma'wa. Nabi Muhammad tentulah dah tengok jannatul ma'wa. Umatnya juga boleh nampak. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Sebenarnya sekiranya kamu ada ilmu yakin, nescaya kamu nampak neraka. Nah, neraka nampak, surga boleh nampak kalau kita ada ilmu yakin. Antara sahabat yang pernah nampak surga neraka ialah Sayyidina Abu Bakar, Handalah, Harisah bin Malik. Nampak betul-betul. Itu dengan cara apa? Dibukakan oleh Allah hijab yang menutupi pandangan roh, pandangan mata hati. Kalau Handalah memang dia seorang sahabat yang hebat, lalu jadi buah mulut sahabat-sahabat lain tentang kehebatan imannya, kegigihan agamanya. Bila Rasulullah berjumpa Harisah bin Malik, Rasulullah tanya, "Kaifa anta ya Harisah?" Macam mana imanmu ya Harisah? Harisah menjawab, "Amantu billah haqqan ya Rasulullah." Aku beriman sampai pada hakikat iman sebenar ya Rasulullah. Rasulullah tanya balik, "Ya Harisah, inna likulli syai'in haqiqatan, wa ma haqiqatu qaulika?" Wahai Harisah, tiap-tiap satu itu ada hakikatnya. Apakah hakikat pengakuanmu bahawa engkau beriman sampai pada hakikat iman? Harisah menjawab, "Ya Rasulullah, ashartu layali wa atmattu nahari."
hatta ka'anni antur ila ahli nar wa ahli jannah wa ahli nar. Ya Rasulullah, siang aku puasa, malam aku berjaga tahajud. Kadang-kadang ya Rasulullah, aku seolah-olah dapat melihat penduduk surga sedang menikmati berbagai kesenangan di sana, dan seolah-olah juga aku macam nampak penduduk neraka yang sedang diazab. Rasulullah akhirnya bersabda, "Shadaqta anta ya Harisah." Betul lah, kalau itu imanmu ya Harisah. Fa'alzim, engkau mudah-mudahan tetaplah imanmu seperti itu. Cita-cita sebenarnya memang berlaku. Fir'aun nampak tak surga neraka? Nampak. Ketika tenggelam timbul. Itu untuk apa? Menyusahkan lagi hati dia. Ketika tenggelam timbul nak mati, Allah bukakan hijab, nampak surga, nampak neraka. Ketika itu Fir'aun nak beriman, tapi dah bukan masa lagi untuk bertobat. Tutup ruang bertobat habis. Jadi cerita-cerita ni semua, mereka yang nampak surga itu memang hebat. Nama pun surga. Ini pun nama dunia. Dunia itu maknanya terendah. Langit, kalau kita tengok inna zayyana sama'ad dunya, sesungguhnya kami hiaskan langit yang terendah, sama dunia, bizinatil kawakib, dengan hiasan bintang-bintang bulan, bintang-bintang. Jadi langit yang terendah, bumi kita ini pun namanya dunia, terendah, paling rendah. Kalau ikut keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani, roh kita ni duduk di tempat yang mulia, tapi bila Allah masukkan ke dalam tubuh kita ni pun tempat yang terendah. Kita dihidupkan dalam bumi ini yang paling rendah, semuanya paling rendah. Jadi yang paling rendah, hidupan paling rendah, tentulah kesenangannya pun paling rendah. Kalau tuan-tuan baca kitab beliau, Sirrul Asrar, Tafsirul Asrar, Syekh Abdul Qadir ni ada terangkan panjang lebar, tapi antara yang penting, dia kata roh kita ni dulu mulia dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu bukan hanya bermakna sesungguhnya Allah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Bukan itu saja. Sebaik-baik kejadian, diletakkan di sebaik-baik tempat, berada dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yang paling mulia, paling baik. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian roh manusia itu diletakkan oleh Allah di tempat yang asfala safilin, paling rendah tubuh kita. Kemudian tubuh kita diletakkan oleh Allah di dunia ini, tempat yang paling rendah. Jadi kalau itu tuan-tuan, tentulah nikmat di dunia ini paling rendah. Paling rendah, semuanya rendah. Itu yang dimaksudkan wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Jadi sebegitu cukuplah ya untuk malam ini. Kesimpulannya, kita hendaklah betulkan
kepahaman tentang hadis tersebut. Hadis tersebut dianggap ditegaskan oleh beberapa tokoh hadis, ya, termasuk Imam Muslim. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Dan kita boleh tengok kehidupan orang kafir dunia yang kalau mereka senang habis. Tapi orang Islam kalau senang, dia ada juga batas-batas. Sudah cukup dah. Ya. Kita beramal, tuan. Kita mengharapkan syurga dengan mengharapkan Allah, mana yang betul? Kita dahulu. Kita beramal dengan mengharapkan surga, seorang lagi beramal mengharapkan Allah. Ada lebih baik. Yang terbaik ialah mengharapkan Allah. Karena di dalam Quran ada cerita tentang isteri-isteri Rasulullah. Ini pun pernah saya terangkan dulu. Ketika Rasulullah baru sampai di Madinah, setahun dua lah, isteri-isteri Rasulullah itu merasa kehidupan di Madinah itu perit sedikit berbanding masa di Mekah. Ialah baru pindah. Terutamanya layanan Rasulullah makan, minum, dan pakaian. Jadi isteri Nabi ini mengutarakan permohonan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah ambil berat sedikit makan, minum, dan pakaian kami. Tiba-tiba terus serta-merta tuan-tuan turun ayat 28-29 surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, kulli azwajika, kau bagi tahulah kepada para isterimu. Ini isteri Nabi masa itu katanya ada 5 orang. Kalau bahasa kita lah, wahai Nabi, kau bagi amaran keras pada isteri-isterimu. In kuntunna turidad dunya wa zinataha fata'alina umatikunna wa usahrikunna sarahan jamila. Kalau kamu semua mau ke dunia dan kesenangannya, aku bagi. Lepas itu aku cerai kamu dengan cerai yang terbaik. Lalu disambung ayat 29. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad darul akhirah. Sekiranya kamu maukan Allah, kedua maukan Rasulnya, ketiga maukan kebaikan akhirat, sesungguhnya Allah menjadikan untuk kamu ajrun azima. Fa inna Allah ada lil muhsinati minkunna ajrun azima. Kalau kita tengok jawapan ayat 29 ni, wa in kuntunna, sekiranya kamu wahai si Nabi maukan Allah, ini utama lah. Kedua, maukan Rasulnya. Yang ketiga, maukan kebaikan akhirat. Jadi nampaknya maukan Allah dulu, akhirat itu kemudian. Jadi bukan tak boleh maukan kebaikan akhirat itu boleh, tapi selepas maukan Allah, maukan Rasul. Jadi ini jawapan saya fikir yang betul. Sebab itu tuan-tuan, para sahabat pun begitu. Ayat 100 surah Taubah. Ayat ini pun selalu saya ajar di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di sini ya, kata kunci yang penting as-sabiqunal awwalun. Golongan as-sabiqun, golongan awwalun yang
ada di kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Begitu juga umat Nabi Muhammad yang sampai ke tingkat ihsan. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi para sahabat as-sabiqun al-awwalun itu kemahuan mereka Allah yang pertama, yang kedua Rasul, ketiga hari akhirat. Mereka disebut juga dalam ayat 28 surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ni para sahabat itu tuan-tuan ni, yang mereka mahu Allah. Yada'una rabbahum, mereka berzikir Allah. Yuriduna wajha, yang mereka mahu Allah. Jadi kita beribadat, kemahuan kita Allah ni yang sangat penting. Yang lain-lain itu akan berikutnya. Jadi kalau kita beribadat mahukan kebaikan akhirat boleh juga, tapi itu menyalahi kaedah Quran. Mesti mahu Allah dulu, baru Rasul, lepas itu baru akhirat. Sebab itu kepentingan Rasulullah itu pada kita itu wajib dulukan kepentingan Rasulullah daripada kepentingan diri kita. Ini disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu ula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, lebih atau mesti diutamakan oleh orang-orang yang beriman berbanding dengan kepentingan diri. Kepentingan Rasulullah wajib kita dulukan berbanding dengan keperluan kita. An-nabiyyu lebih utama. An-nabiyyu bil mu'minina anfusihim, berbanding keperluan diri. Sebab itu tuan-tuan mungkin dah baca sejarah Islam. Ada sahabat bila nak makan dia teringat Rasulullah. Rasulullah makan ke hari ini? Tak jadi makan. Ini berlaku banyak kali. Ada sekumpulan sahabat yang dah berdepan dengan hidangan sedap-sedap. Ada sahabat sebut, kita makan sedap, Rasulullah makan apa? Akhirnya diceritakan ada sahabat yang tak lalu makan. Begitu sekali para sahabat Nabi mengutamakan Rasulullah SAW. Ya. Tuan-tuan mungkin dengar cerita Bilal bin Abi Rabah. Dalam perang Khaybar, Bilal ini dapat apa? Menawan isteri panglima Yahudi di kota Khaybar. Bilal dapat, cantik, ikut hukum perang. Siapa yang menawan perempuan musuh jadi isteri dia, jadi maknanya Bilal akan kahwin dengan perempuan yang ditawannya, iaitu isteri pada jenderal Yahudi. Tetapi Bilal ingat itu ayat tadi, An-nabiyyu ula bil mu'minina anfusihim. Akhirnya Bilal serahkan Rasulullah jadi isteri Rasulullah. Itulah satu-satunya isteri Rasulullah dari keturunan Yahudi yang bernama Safiyah bin Huyai al-Akhtab. Itu cerita betul. Jadi saya pergi sekolah ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.